Pilpres pada 2000. Yang nelayan angkat tangan. Oke. Yang nelayan sekali lagi angkat tangan. Yang nelayan tiap hari melaut angkat tangan. Sebenarnya ekonominya tidak mampu, mereka sudah terlanjur pinjam duit. Kenal sama Pak Kamal? Oh, kenal. Pak Kamal sudah berapa tahun? Kenal seluruh dunia. Dan inilah yang harus mendunia. Inilah karya. Jangan sebutkan nomor lain lah Pak. 1, 2, 3. Dekorasi katanya. Kita hitung. 3. Tadi satu terkait bagaimana agar produktivitas nelayan menjadi lebih tinggi. Ternyata nelayan kecil itu butuh bantuan mesin tempel, alat tangkap biasanya jaring dan sebagainya. Dan yang berikutnya tentu akses permodalan. Namun demikian beberapa mereka terkendala ketika terjadi bencana, ada pandemi, kondisi bencana alam dan sebagainya. Banyak mereka yang mereka kredit melalui kur segala macam. Kita pernah hitung dan tidak terlalu banyak itu, dan makanya kita juga dorong agar mereka bisa bangkit lagi untuk kita hapuskan, ya. Dan mereka tentu akan sangat senang. Namun demikian, setelah mereka menangkap, maka proses berikutnya yang harus didorong. Nah, di Belawan, di Sumatera Utara, di Medan ini ada namanya terus. Di Medan itu mahal, ya. Dan itu produksinya sangat diminati oleh banyak pedagang. Mereka berharap bisa go internasional. Maka prosesnya mulai kita lakukan pendampingan sampai ke Gedeng, sampai kemudian kita bantu agar bisa go internasional. Dan saya kira ini potensi lain yang bagus. Dan KTP Sakti bisa bantu semua ini Pak. kenapa? KTP Saktinya sudah. KTP Sakti sebenarnya lebih banyak pada satu data Indonesia yang paling kuat. Maka kalau tadi saya tanya, apakah bansosnya sudah sesuai tepat sasaran? Belum. Apakah PK-nya sudah tepat sasaran? Belum. Maka perbaikan harus dilakukan. Dan sekarang mau pakai basis apa? Ketika sudah lama tidak selesai, maka Ganjar Mahfud berinisiatif bahwa sudah pakai KTP saja. Karena di dalam KTP itu ada identitas seseorang, kita bisa analisis, AI bisa kita bantu, maka nanti akan ada pengelompokan atau clustering yang lebih gampang. Itulah data yang tepat sasaran. Maka siapa yang miskin, yang tidak mampu, yang membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, bantuan, maka kita akan lebih tepat sasaran. Dan itu mesti dikirimkan secara cashless. Kalau tidak, kita sendiri yang repot, kita bantu-bantu, dipolitisasi, dan kemudian menjadi tidak nyaman di masyarakat. Ya. Jangan ditarik ke belakang. Kemudian kita minta tolong panggung supaya Pilpres pada 2000. Yang nelayan angkat tangan. Oke. Yang nelayan sekali lagi angkat tangan. Yang nelayan tiap hari melaut angkat tangan. Sebenarnya ekonominya tidak mampu, mereka sudah terlanjur pinjam duit. Kenal sama Pak Kamal? Oh, kenal. Pak Kamal sudah berapa tahun? Kenal seluruh dunia. Dan inilah yang harus mendunia. Inilah karya. jangan sebutkan nomor lain lah Pak. 1, 2, 3. Dekorasi katanya. Kita hitung. 3. Tadi satu terkait bagaimana agar produktivitas nelayan menjadi lebih tinggi. Ternyata nelayan kecil itu butuh bantuan mesin tempel, alat tangkap biasanya jaring dan sebagainya. Dan yang berikutnya tentu akses permodalan. Namun demikian beberapa mereka terkendala ketika terjadi bencana, ada pandemi, kondisi bencana alam dan sebagainya. Banyak mereka yang
mereka kredit melalui kur segala macam, kita pernah hitung dan tidak terlalu banyak itu. Dan makanya kita juga dorong agar mereka bisa bangkit lagi untuk kita hapuskan, ya. Dan mereka tentu akan sangat senang. Namun demikian, setelah mereka menangkap, maka proses berikutnya yang harus didorong. Nah, di Belawan, di Sumatera Utara, di Medan ini ada terminal namanya Terus. Di Medan itu mahal, ya. Dan itu produksinya sangat diminati oleh banyak pedagang. Mereka berharap bisa go internasional. Maka prosesnya mulai kita lakukan pendampingan sampai ke Gedeng, sampai kemudian kita bantu agar bisa go internasional. Dan saya kira ini potensi lain yang bagus, ya. KTP Sakti bisa bantu semua ini Pak. Kenapa? KTP Saktinya sudah KTP Sakti sebenarnya lebih banyak pada satu data Indonesia yang paling kuat. Maka kalau tadi saya tanya, apakah bansosnya sudah sesuai tepat sasaran? Belum. Apakah PK-nya sudah tepat sasaran? Belum. Maka perbaikan harus dilakukan. Dan sekarang mau pakai basis apa? Ketika sudah lama tidak selesai, maka Ganjar Mahfud berinisiatif bahwa sudah pakai KTP saja. Karena di dalam KTP itu ada identitas seseorang, kita bisa analisis, AI bisa kita bantu, maka nanti akan ada pengelompokan atau clustering yang lebih gampang. Itulah data yang tepat sasaran. Maka siapa yang miskin, yang tidak mampu, yang membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, bantuan, maka kita akan lebih tepat sasaran. Dan itu mesti dikirimkan secara cashless. Kalau tidak, kita sendiri yang repot, kita bantu-bantu, dipolitisasi, dan kemudian menjadi tidak nyaman di masyarakat. Ya. jangan ditarik ke belakang.